kenapa saya bawa tadi kalau dari pemerintah saat ini Pak Iwan ini, supaya nanti saya dikiranya bohong dan iya, kiranya nanti saya bicara enggak. Sementara masyarakat kami kan bengong. Jadi kalau malam begitu angin kencang gelombang pasang, wah ini kalau datang ini tidak sempat lari kita ini kan air keliling Pak. Muara Kintab ini kan diblok oleh sungai, kan daerah rakyat. Itulah kemampuan pemerintah segitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita lagi proses lagi. Ini kita sudah masuk penyusunan RKB. Teman-teman dari Muara Kintab ini menanyakan bantuan sosial untuk korban abrasi yang memang prosesnya sudah agak lama. Nah, sampai sekarang memang belum ada realisasi, dan kami sudah jelaskan kenapa ini agak terlambat, karena ada perubahan peraturan bupati tentang asalnya bantuan tidak terencana menjadi bantuan sosial dengan dana belanja tidak terduga. Nah, ini memang agak lama proses perubahan Pergub kemarin, sehingga kami pun agak terhambat. Tapi sekarang prosesnya sudah berjalan, dan alhamdulillah warga masyarakat dari Muara Kintab bisa memahami. berapa Pak totalnya Pak kemarin Pak? Untuk yang masuk ke proposal kami 2021 ini 24. Nanti ada malah cuman belum anunya. Ada Pak, kita tinggal beberapa langkah lagi, insya Allah sudah pencairan. Apa itu Pak langkahnya Pak yang 3 tahap itu Pak? 3 langkah lagi itu apa Pak? Pertama, sekarang sudah pembahasan ke RKB, rencana kegiatan belanjanya, dan itu harus masuk ke BPKAD, dan kami menunggu berita acara dari rapat TAPD-nya tentang RKB itu. Setelah itu baru kita menyiapkan SK Bupati untuk pencairan. Ini dari anggaran daerah Pak? Ya. Kalau pencairan itu bantuannya berupa apa? Berupa barang atau uang? Berupa uang. Berupa uang, nanti masuk ke rekening yang bersangkutan. Berapa itu Pak? Mungkin anunya apa? Nilainya berapa Pak? Nilainya bervariasi, tergantung kerusakan, tapi ini kan bantuan stimulan, jadi yang bisa kami sampaikan kalau tidak salah itu antara 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Ingin bertemu dengan dinas sosial, karena kemarin kita dapat bantuan juga dari beliau, tapi karena ini adalah abrasi, kita mau tahu apakah pemerintah ini peduli terhadap kejadian abrasi itu, karena dari awal yang paling pertama kena musibah di Kalimantan adalah Muara Kintab. Nah, baru ada banjir mana-mana di Kalimantan. Nah, sampai saat sekarang kemarin itu bingung kita, ini kenapa, ini kapan kok nggak ada sama sekali. Kalau bantuan makan sih alhamdulillah dinas sosial yang paling pertama datang Muara Kintab, dibantu dengan orang-orang pengusaha yang kenal baik dengan kita, dengan ada beberapa instansi yang terkait juga membantu. Nah itu. Nah, setelah melihat kayak gini karena keluhnya ke saya, maka saya peduli lah, karena pada saat kejadian saya juga yang paling pertama ada di lokasi kejadian. Akhirnya, wah kita coba-cobalah, bilang para yang kena musibah, kita paman ulun ke dinas. Oh siap, saya siap, bilang kalau cuma komunikasi, karena kita sudah menyampaikan ke bupati. Nah, bilang bupati, kok nanti saya bantu lah. Nah gitu, karena dia terlalu banyak tamunya juga, ya saya dibilangin, Pak Udin siap, pokoknya kita peduli itu terhadap itu. Makanya saya kesini, ya istilahnya supaya jangan mendengar berita dari lapangan aja. Kalau kita kesini kan jelas, nah, ternyata bukti bahwa ada perubahan daripada aturan itu, sehingga tapi bukan stop jalan terus, kita tidak tahu. Alhamdulillah hari ini mendapat jawaban yang bagus, dan insya Allah saya tenang tidur lah di Muara Kintab. Kejadiannya itu kalau terputus di rumah saya, di rumah orang tua saya itu, pas kejadian itu pertama tuh air cuma pasang, terus karena ombaknya besar, nah disitulah masyarakat tuh termasuk keluarga saya itu panik, karena ombak tuh nggak kecil, masuk hantam rumah, dan itu kalau diperkirakan untuk ukuran manusia itu ombak bisa di sini, karena menghantam rumah. Langsung masuk ke rumah? Iya, masuk ke rumah, dan papan di bawah rumah itu terangkat semua.
Itu bulan berapa Pak? Bulan Itu Desember. Desember itu 2020 ya? Ya 2020 itu awal-awal abrasi. Jadi awalnya kita nggak terlalu panik karena kan tahun sebelum pernah tapi nggak ombak enggak. Tapi karena ini ombak itu yang bikin kita jadi panik. Karena mau gimana pun kalau ombak ya orang berapapun di situ kalau dihantam ombak ya habis. Memang rumahnya ada di pesisir Sungai. Pesisir di pesisir. dekat laut ya? Iya dekat laut. Heeh. Tapi ombak itu yang jauh datang dari seberang sampai ke rumah itu yang bikin kita panik. Yang rusaknya apa aja Pak? Seperti apa kerusakannya waktu itu? Oh, kalau saya rumah saya itu kemarin dinding belakang itu enggak apa roboh. Separuh roboh, lantai keangkat. Tiang-tiang itu Piring habis. patah. Terus berarti sempat mengungsi? Nggak sempat ngungsi. Malam itu kita kena bencana, pagi kita perbaiki lagi karena kita bingung kita mau kemana. Sedangkan rumah kita harus tempati. Kalau kita biarkan terus menerus hancur, kita mau apa? Kita bukan orang yang bisa dibilang sekali hancur beli lain, kan nggak bisa. Kita bukan orang yang dari kalangan menengah ke atas. Ini sudah aman ya lautan atau gimana nih? Kalau semenjak setelah dari bencana pertama, kita akhirnya aman karena bukan musimnya. Iya, iya. Nah, tapi sekarang ini mulai lagi karena 2 hari yang lalu itu di samping rumah saya itu teras itu roboh kena ombak lagi. Nah, jadi Pasang. ya air pasang. Jadi karena kita nih jadi mulai panik, kita berpikir kita mau kayak gimana. Kita juga lakukan diskusi, mediasi dan bertanya-tanya kayak gimana prosesnya, gimana penanggulangannya, gimana nasib kami gitu di masyarakatnya gitu. Berarti ini masih ada terus potensi risiko masih terus mengancam nih ya? Pasti Pak, menurut kan saya bukan orang berpengalaman masalah pasang laut, tapi menurut dari warga sekitar, warga kita di masyarakat itu perkiraan bulan 7 atau bulan 8 itu pasang Besar lagi? pasang lebih besar lagi. Amin. Kita semua aman, Pak.